Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mun'imun ni'mah alladhi arsala rasulahu litablighil amanah man 'asha fi zamanihi khairul ummah wa litafriqi bainal haqqi wal batili mursyidul hidayah. Amma ba'd. Fa ayyuhal muhadiruna wal musharikuna al-kiram, nahnu al-yawm najlisu sawiyan bi sadadil barnamaj tahta al-mawdu' marhaban ya Ramadan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini di Masjid Umar bin Khattab pada tanggal 29 Sya'ban 1447 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 17 Februari 2026 dalam rangka mengikuti daurah Al-Islam dengan tema Selamat datang ya Ramadan. فأنا كرئيس الجلسة سأقرأ لكم سلسلة هذا البرنامج في هذا النهر المبارك. أولا الافتتاح الذي قد مررنا به حديثا. ثانيا إلقاء المحاضرة أو الدرس من فضيلة المدير العلامة كيهجي أحمد زين الدين البنجري حفظه الله تعالى. ثالثا طرح الأسئلة والأجوبة عليها. رابعا الاختتام. Kemudian izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lalui bersama, kemudian dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Fadilatul Mudir Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. ثم نخطو إلى برنامج التالي على وهو إلقاء المحاضرة أو الدرس من فضيلة المدير العلامة كي هاجي أحمد زين الدين البنجري حفظه الله تعالى فنفضله مشكورا مأجورا. Kemudian kita lanjutkan dengan acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Fadilatul Mudir Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala fanufaddiluhu mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 29 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 17 Februari 2026. Kita duduk bersama
di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Fabadi'a dhi bid' uridu tanbih li ra'isil jalsah falastu al-allamah wala alim, lastu al-allamah wala aliman, fa ana tuwaili bi'ilm fala tadhkurni bil-allamah. Bapak Ibu saudara-saudari, para santri, para ustadz, ini sekalian kita melakukan kajian Islam ilmiah sebelum pembagian sembako pra Ramadan bagi warga desa Lokrawa, yang mana ini adalah kegiatan kebiasaan dan rutin dari Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dan sudah menjadi kegiatan dan jadwal kalender pesantren untuk membagikan sembako pra Ramadan agar kaum muslimin, terutama warga desa Lokrawa, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, di dalam bulan Ramadan nyaman saat bulan Ramadan karena beberapa keperluannya sudah dipenuhi. Pada kesempatan kali ini kita sebelum pembagian sembako, maka kita ingin duduk bersama di masjid ini, Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bulan, kalau seandainya nanti malam ditentukan oleh pemerintah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, bahwa besok adalah puasa, maka malam ini kita melaksanakan salat tarawih. Bulan yang kita tunggu-tunggu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan marhaban ya Ramadan, dan ini adalah sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau jika memasuki bulan Ramadan, maka dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, beliau berkata, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang kedatangan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita pun juga
bergembira atas kedatangan bulan Ramadan. Dan dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dan keberkahan artinya adalah kathratul khair wa ziyadatuhu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menafsiri ayat dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah yang berada di Bakkah. Bakkah nama lain dari kota Mekah yang penuh dengan berkah. Kemudian beliau mengatakan, ja'alahu mubarakan litadha'ufil amali fi fal barakatu kathratul khair. Allah menjadikan Masjidil Haram yang ada Ka'bah Al-Musyarrafah penuh dengan berkah. Karena beramal ibadah di dalam Masjidil Haram dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin fima siwahu." Satu salat di dalam Masjidil Haram senilai dengan 100.000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Maka Ramadan syahrul mubarak. Ramadan bulan yang penuh berkah. Artinya adalah pahala, kebaikan, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam bulan Ramadan sangatlah banyak. Dan semakin banyak kalau sudah menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah yang harus kita yakini dalam qalbu kita, bahwa nanti malam jika ditentukan ia adalah malam pertama bulan Ramadan, maka dia malam yang pahalanya banyak, mengalahkan malam-malam lainnya yang ganjarannya banyak, mengalahkan malam-malam lainnya. Dan terutama jika mau mendekati 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, semakin banyak pahala kebaikannya, semakin banyak ganjaran pahalanya. Oleh karena itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bergembiralah masuki bulan Ramadan. Senang, himu masuk bulan Ramadan. Bukan merasa berat, bukan merasa sedih, bukan merasa tidak senang, malah senang, gembira masuk ke dalam bulan Ramadan. Timbul pertanyaan di dalam diri agar kita lebih semangat masuk bulan Ramadan. Apa sebenarnya keberkahan bulan Ramadan? Salah satu keberkahan bulan Ramadan yang sangat luar biasa, yang kita sangat harapkan di dalam kehidupan kita, yaitu maghfirah, ampunan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang selalu berdosa. Kullu bani Adama khata. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Kita ini makhluk yang banyak dosanya. Maka kita memerlukan maghfirah. Maghfirah maknanya ada 3.
Yang pertama, sitruz dzunub, ditutupi dosa, tidak diketahui oleh manusia, baik saat hidup ataupun ketika sudah meninggal. Karena arti ghufur artinya adalah as-sitr, penutup dosa. Makanya ketika seseorang berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kita sedang mendoakan orang tua agar aib dosanya saat hidup dan sesudah meninggal tidak dibongkar, tidak tercium oleh manusia. Arti maghfirah artinya adalah ditutup. Arti maghfirah yang kedua adalah yaitu tabdilus sayyi'ah bil hasanah, penggantian dosa dengan kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, merekalah orang-orang yang dosanya digantikan dengan pahala kebaikan. Dan Allah Maha Ghafur. Allah Maha Ghafur, Maha pemberi maghfirah, yang artinya dosa-dosa kita diganti dengan kebaikan. Kemudian arti maghfirah yang ketiga adalah mahwus sayyi'at, dihapuskan dosa-dosa tersebut, baik dari buku catatan amal kita ataupun siksanya kelak di akhirat, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah yaghfir, menghapuskan dosa-dosa. Dari buku catatan amalnya dihapus atau siksanya kelak nanti di akhirat dihapus oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa maka dihapus dosanya, tidak memiliki dosa sama sekali. Berkah Ramadan yang paling besar adalah maghfiratuz dzunub. Berkah Ramadan paling besar adalah diampuni dosa bagi orang yang bertakwa di dalam bulan Ramadan. Maka ini adalah keberkahan yang sangat luar biasa yang harus kita gembira atasnya, karena kita mau masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Ramadan bulan ampunan, bulan diampuni dosa? Dalilnya adalah diantaranya, perhatikan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, tuffidatis syayatin wa maradatul jin." Jika pada malam pertama bulan Ramadan, ini malam ini, kalau seandainya dia bulan Ramadan atau malam depan, maka para syaitan diikat dengan rantai dan juga para pemimpin jin. Di dalam kitab Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta, yang dimaksud jin dan syaitan diikat dengan rantai, maksudnya adalah yadullu ala qillatil 'asina fi Ramadan. Sedikitnya orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Sedikitnya orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lanjutannya,
wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Yang artinya, dan dibukakan pintu surga, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Hadis ini jika dipahami secara lahiriah, maka maknanya adalah yadullu ala barakatis syahr, menunjukkan kepada berkahnya bulan. Tidak pernah ada bulan yang dibuka pintu surga pada bulan tersebut seluruhnya. Tidak ada yang tertutup kecuali bulan Ramadan. Menunjukkan kepada berkahnya bulan. Kemudian kalau dipahami secara maknawiyah, maksudnya adalah yadullu ala kathrati thawabis siyam wal qiyam wa annal amala fihi yuaddi ilal jannah. Menunjukkan kepada banyaknya pahala puasa dan pahala salat tarawih dan beramal ibadah di dalamnya menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Dan di dalam bulan Ramadan, dari mulai malam pertama dibukakan, ditutup pintu neraka. Tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Walau satu pintu pun tidak ada. Ini juga menunjukkan kepada keberkahan Ramadan. Dan jika dipahami secara maknawiyah, maksudnya adalah yadullu ala kathratil ghufran wat tajawuz 'anidz dzunub. Perhatikan baik-baik. Ini yang saya sebutkan tadi. Ini menunjukkan kepada banyaknya ampunan, maghfirah dari Allah dari mulai malam pertama sampai malam terakhir, dan banyaknya pemaafan atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Itulah keberkahan Ramadan. Jadi kalau seandainya dulu kita dengar ada hadis Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga adalah dimerdekakan dari api neraka. Maka itu hadisnya lemah, tidak benar. Yang benar dari mulai malam pertama sampai malam terakhir adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari mulai malam pertama sampai terakhir itqun minan nar, yaitu dimerdekakan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai malam pertama sampai malam terakhir adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan tuftahu abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit dari mulai malam pertama sampai malam terakhir. Tidak ada 10 malam begini, 10 malam begini, 10 malam begini, tidak ada. Maka salah satu keberkahan Ramadan adalah Ramadan bulan ampunan. Ramadan bulan ampunan. Perhatikan baik-baik hadis berikut. Riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Yang artinya ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza. Wahai Rasulullah, engkau tidak pernah mengucapkan seperti ini sebelumnya. Kenapa engkau mengucapkan amin? Amin, amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, atani Jibril. Tadi Jibril alaihi salam mendatangiku, faqala li, raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar qul amin. Faqultu amin. Jibril alaihissalam berdoa, perhatikan baik-baik.
seluruh para ustadz, para santri, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, hati-hati terhadap hadis ini. Yang berdoa Jibril dan yang mengamini adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga siapa saja yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian tidak diampuni dosanya. Yang siapa saja yang masuk bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka, semoga dia benar-benar terhina, sengsara. Maka Jibril alaihissalam berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Lihat, perhatikan hadis ini baik-baik. Hati-hati yang diberi umur dalam bulan Ramadan, dia memasuki bulan Ramadan tapi tidak menggunakan sebaik-baiknya bulan Ramadan. Akhirnya Ramadan berlalu, tidak diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan dari surga. Inilah orang-orang yang sangat hina, karena ati raghima anf adalah hidung seseorang tersungkur ke tanah, menunjukkan kepada kehinaan. Maka saya berpesan dalam majlis ini, kalau seandainya nanti kita punya umur masuk ke dalam bulan Ramadan, dan begitulah para ulama salaf sebelum bulan Ramadan mereka senantiasa berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku agar aku bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, dan ya Allah, selamatkan Ramadan untukku. Jangan Ramadan menjadi bencana, jangan Ramadan malah menjadi ajang maksiat, jangan Ramadan malah malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallim lana Ramadan, dan terimalah dari kami amal ibadah kelak di dalam bulan Ramadan. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai keberkahan Ramadan tidak didapatkan. Salah satu keberkahan Ramadan adalah diampuni dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Ampunan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang salat tarawih di malam hari Ramadan, diampuni karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun malam pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Semua menunjukkan keberkahan Ramadan adalah diampuni dosa. Hati-hati, jangan sampai tidak diampuni dosa di dalam bulan Ramadan. La uzra laka ayyuhal muslim fi Ramadan. Tidak ada uzur bagimu wahai seorang muslim di dalam bulan Ramadan untuk tidak diampuni. Semua fasilitas Allah sudah sediakan untuk seorang muslim agar diampuni dalam bulan Ramadan. Para syaitan, pemimpin jin diikat dengan rantai. Pintu surga dibuka, banyaknya pahala. Pintu neraka ditutup, banyaknya ampunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan penuh dengan berkah. La uzra lak. Tidak ada uzur bagi seorang muslim untuk tidak diampuni dalam bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang tidak tahu diri, orang yang terhina, yang sengsara di dalam bulan Ramadan, terutama santri. Perhatikan,
Antum tullabul ilm, antunna talibatul ilm. Kalian adalah para penuntut ilmu agama. Kalian adalah para penuntut ilmu agama, wahai para santri putri. Harus Ramadanmu penuh dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan prestasi malas-malasan, bukan prestasi lalai, bukan prestasi melanggar larangan sebanyak-banyaknya. Hati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'im hadduhu min siyamih al-ju'u wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Tidak ada dapat pahala meskipun puasa, karena lalai ketaatan dan melanggar larangan saat Ramadan. Wa rubba qa'im hadduhu min siyam min qiyamihi al-sahar. Berapa banyak orang yang bangun malam, bagian dari malamnya hanya dapat begadang, tidak ada pahala sama sekali. Hati-hati. Keberkahan Ramadan harus didapat. Apa itu? Maghfiratuz dzunub. Diampuni dosa, dimaafkan kesalahan-kesalahan oleh Allah. Timbul pertanyaan sekarang. Bagaimana cara agar diampuni dalam bulan Ramadan? Bagaimana cara agar diampuni bulan Ramadan? Jawaban yang paling pertama dan paling utama adalah amal paling utama dalam bulan Ramadan menjaga pendirian sholat 5 waktu. Karena puasa, tarawih, sholat idul fitri, zakat fitrah tidak akan bermanfaat tanpa sholat 5 waktu. Dan tidak sah puasa orang yang tidak sholat 5 waktu. Hati-hati Bapak Ibu, para santri sekalian. Amalan paling utama agar mendapatkan ampunan, sholat 5 waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat faqad fasada sa'iru 'amalihi." Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah nanti hari kiamat adalah perihal salatnya. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik, termasuk puasa. Kalau salatnya buruk, maka seluruh amal ibadahnya akan buruk, rusak, termasuk puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami kaum muslimin dan mereka kaum kafirin adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh telah kafir. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wasyirki wal kufri tarkus salah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat, tidak ada jarak antara dia dengan kesyirikan, kekufuran. Dan orang yang kafir tidak sah puasanya. Maka amalan paling utama agar mendapatkan maghfiratuz dzunub adalah al-muhafadzah ala iqamatis salawatil khams, selalu menjaga pendirian salat 5 waktu. Tidak manfaat puasa tarawih seseorang tanpa salat 5 waktu. Kemudian amalan yang kedua, agar seseorang mendapatkan ampunan di saat bulan Ramadan adalah kita melihat
dari gelar-gelar bulan Ramadan. Gelar terbesar bulan Ramadan. Nama lain dari bulan Ramadan adalah Ramadan Syahrus Siyam. Ramadan adalah bulan puasa. Bulan puasa. Allah berfirman di dalam ayat pertama dari ayat-ayat tentang puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka agar kalian bertakwa. Kutiba alaikum min alfaz, dari lafaz-lafaz dalalatuha alal amr, yang penunjukan terhadap perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kedua agar seseorang dapat ampunan dalam bulan Ramadan, berpuasalah. Hukum puasa hukumnya wajib. Wajib artinya diperintah dengan tegas oleh syariat, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Puasa hukumnya wajib bagi muslim baligh, berakal, selain wanita yang haid, mampu mukim, selain wanita yang haid dan nifas. Saya ulang, puasa hukumnya wajib bagi siapa? Muslim. Orang kafir tidak wajib puasa. Baligh, anak kecil tidak wajib puasa. Berakal, orang gila tidak wajib puasa. Mampu, yang lemah karena sakit atau karena sangat tua tidak wajib puasa. Sakitnya kalau seandainya dia puasa bertambah sakitnya atau membahayakan tubuhnya, maka boleh tidak berpuasa. Yang mukim, yang musafir boleh tidak berpuasa, selain wanita yang haid dan nifas. Maka jika ada 6 syarat ini di dalam dirimu, maka wajib puasa. Kalau tidak, diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ada orang yang meninggalkan puasa Ramadan, menganggap bahwasanya puasa Ramadan tidak wajib, maka orang ini keluar dari Islam. Perhatikan baik-baik. Yang kalau ada pengajian, kalau ada tuan guru yang mengatakan bahwa orang kalau sudah sampai derajat tertentu parai puasa, maka ini keluar dari Islam. Kenapa? Karena menyalahi perintah Al-Quran dan hadis Rasul. Allah mewajibkan puasa, dia mengatakan tidak wajib. Yang meninggalkan puasa Ramadan dengan menganggap bahwa Ramadan puasanya tidak wajib, maka ini keluar dari agama Islam. Adapun, perhatikan baik-baik, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama anak-anak yang sudah baligh wajib puasa. Bapak-bapak meskipun kerja di bangunan, di sawah, di pasar, atau apapun pekerjaan-pekerjaan berat lainnya, tetap wajib puasa. Yang tidak puasa, maka dia sudah mengerjakan perbuatan haram dan dosa besar. Lihat siksanya. Saya bacakan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ara fil manam, atani rajulan." Aku melihat dalam mimpi, dan mimpinya para nabi itu benar, wahyu, bukan mimpi seperti orang biasa. Mimpi para nabi benar. Datang kepadaku 2 malaikat, fa akhadha bidaba'iyya. Kemudian mereka berdua mengangkatku, yaitu mengangkat ketiakku. Kemudian fa akhadhani fa ataya jabalan wa'iran. Lalu keduanya membawaku, kemudian kami datang kepada gunung yang sangat tinggi. Kemudian 2 malaikat tersebut berkata, "Is'ad
dakilah gunung tersebut. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la utiquhu, aku tidak sanggup untuk mendaki. Kemudian kata dua malaikat tersebut, Is'ad inna sanusahhiluhu lak, dakilah, kami akan mudahkan engkau untuk mendakinya. Fa idza wasaltu fi sawa'il jabal, lalu ketika aku sudah sampai kepada puncak gunung, fa idza bi aswatin syadidah, ternyata ada suara yang sangat keras, orang meraung-raung. Wa ra'aitu biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim musyaqqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Lalu aku melihat orang-orang digantung kakinya. Kalau kita menguliti kambing, itu ada tulang pada kaki, kemudian kita gantung. Kita juga punya urqub, yaitu tumit di atasnya ada tulang, itulah urqub. Orang-orang yang digantung kakinya. Kemudian ashdaq, ini adalah bibir kanan, bibir kiri, ditarik sampai ke kaki. Lalu setelah itu keluar darah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, man haula? Siapa mereka? Orang-orang yang digantung kakinya, ditarik kedua bibirnya sampai kaki. Siapa mereka? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawab, humul ladzina yuftiruna qabla tahillata siyamihim. Merekalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktu berbuka. Bayangkan kalau seandainya siksa orang yang berpuasa dari pagi tapi tidak sampai maghrib, tengah hari dia sudah buka, seperti itu beratnya siksanya, bagaimana yang tidak berpuasa? Maka jangan menjadi orang yang terhina, yang sengsara di bulan Ramadan karena tidak puasa ataupun karena berpuasa kemudian berbuka di siang hari tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Hati-hati. Kemudian masih berkaitan dengan puasa. Agar puasa kita diampuni, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena ihtisab, diampuni dosanya yang telah lalu. Berarti dari sini bukan hanya sekedar puasa, harus ada dua syaratnya. Bukan hanya sekedar menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Tetapi puasa yang karena iman dan karena berharap pahala, itu yang mendatangkan ampunan. Lalu apa makna berpuasa karena iman? Perhatikan, Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriyah, bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan, barang siapa yang berpuasa karena iman artinya adalah al-i'tiqadu bi fardhiyati shaumih, meyakini tentang kewajiban puasa tersebut. Maka saya berpesan pada para santri, bapak ibu, saudara-saudari, para ustaz, kalau sedang berpuasa bukan hanya sekedar rutinitas, tapi letakkan di dalam qalbu bahwa saya puasa karena iman. Apa maksudnya? Meyakini ini puasa, saya menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari karena kewajiban dari Engkau. Kami tunduk mengerjakan ini ya Allah. Yakini itu. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, umpat-umpatan orang banyak, enggak. Saya menahan makan minum karena mentaati Engkau ya Allah. Taib. Sekarang, apa yang dimaksud dengan ihtisaban? Berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, diampuni dosanya yang telah lalu. Ihtisab artinya adalah, perhatikan,
Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, ulama Islam abad keempat Hijriah. Beliau berkata dalam kitab Ma'alimus Sunan bahwa yang dimaksud dengan ihtisab azimatan, ihtisaban azimatan, penuh semangat, penuh tekad. Tekad untuk apa? An yasumahu ala ma'na raghbah fi thawabi. Berpuasa karena menginginkan pahala. Fala yastatilu li ayyamih wala yastathqilu li siyamih. Maka dia berpuasa karena ingin pahala. Maka dia tidak merasa panjang hari puasanya, tidak merasa berat saat berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa karena ihtisaban, dia tidak sering melihat waktu. Kemudian tidak mengeluh, ya Allah hanya jam 2, padahal masih lawas lagi buka puasa. Ya. Dan tidak merasa berat saat saat berpuasa. Aduh haus sekali, kenapa ini ada syariat puasa ya Allah? Tidak. Orang yang berpuasa karena ihtisab, maka dia semangat berpuasanya. Semakin haus, semakin semangat mengharapkan pahala. Semakin lapar, semakin semangat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin tentang puasa. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin tentang puasa lanjutnya adalah seorang yang berpuasa karena ihtisaban, yaitu puasanya penuh dengan semangat beramal ibadah. Jangan malas-malasan. Puasa bukan untuk orang-orang muslim yang kaum rebahan, kemudian nonton media sosial, main game, tidak beramal ibadah. Maka puasa ihtisaban adalah puasa yang semangat beramal ibadah, puasa yang semangat mengerjakan ketaatan daripada di luar puasa. Baik, itu amalan yang kedua agar diampuni di dalam bulan Ramadan. Amalan yang ketiga agar diampuni bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikenal oleh para ulama sebagai syahrut taqwa, bulan bertakwa. Karena ayat puasa diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kemudian di akhir ayat 187 Allah berfirman, "Kadzalika yubayyinullah ayatihi linnas la'allahum yattaqun." Oleh karena itu, agar seseorang mendapati bulan Ramadan dengan ampunan, maka bertakwalah. Apa itu takwa? Perhatikan baik-baik. Bagaimana para ulama salaf mendefinisikan takwa. Perhatikan. Yang pertama, perkataan sahabat Nabi, ahli Al-Quran, ulamanya para sahabat, sahibul wisadati was siwak, sahabat Nabi yang membawa siwaknya Rasulullah, bantalnya Rasulullah, berarti orang dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma ra'aitu Abdullah ibn Mas'ud illa kana min ahli." Aku tidak menganggap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kecuali termasuk ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking dekatnya dengan Rasulullah SAW, masuk keluar rumah Rasulullah SAW tanpa ada pembatas. 70 surat Al-Quran beliau ambil langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katabatul wahyi, termasuk penulis wahyu. Lihat, beliau mendefinisikan takwa. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, at-taqwa an yuta'a fala yu'sa. Bertakwa adalah Allah ditaati, tidak dimaksiati. Di dalam bulan Ramadan, taatlah kepada Allah. Jangan sampai bermaksiat.
Karena setannya saja sudah diikat dengan rantai, maka Anda jangan jadi setan. Setannya sudah diikat dengan rantai, maka seseorang jangan berusaha jadi setan. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan semakin di dalam bulan Ramadan semakin taat. Yang aturannya jarang ke masjid, jadi ke masjid untuk sholat 5 waktu. Yang aturannya tidak ada qabliyah ba'diyah, yang biasanya tidak ada ba'diyah qabliyah, sholat ba'diyah qabliyah. Yang biasanya tidak sholat malam, ada sholat tarawih, ada sholat witir. Semangatlah beribadah. Yang tidak pernah mengenal mushaf, dan saya pesan kepada para santri dan juga bapak ibu saudara-saudari sekalian, lebih baik baca Al-Quran dari mushaf. Kenapa? Karena kalau dengan mushaf kita dalam keadaan berwudu, penuh dengan kehikmatan, ya, kita menghormati mushaf, dan ini penuh dengan kehormatan. Kalau orang baca melalui HP, nanti HP-nya banyak notifikasi, kemudian tidak ada dibaca Quran. Bacalah dari mushaf. Yang belum punya mushaf, beli mushaf. Bapak ibu yang belum punya mushaf, beli mushaf. Kalau enggak ada mushaf, minta ke pesantren. Saya punya banyak mushaf. Ya. Baca Quran. Mushaf bukan diletakkan di atas lemari paling tinggi, kalau jatuh diselamati 7 hari 7 malam. Tidak itu tujuan Allah untuk menurunkan Al-Quran. Al-Quran, berkata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, Inna Allah anzala al-Qur'ana liyu'mala bih, fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk dibaca agar diamalkan. Sekarang manusia hanya menjadikan amalannya sebagai pembacaan. Bahkan sekarang manusia tidak baca Quran. Lebih hafal selawatan dibandingkan Al-Quran. Al-Quran lebih afdal. Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Coba cek berapa banyak kita membaca Al-Quran dalam sehari semalam kita. Perhatikan bulan Ramadan, bulan ketaatan. An yuta' fala yu'sa. Ditaati Allah. Semakin banyak membaca Al-Quran. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah, ini yang katanya ngaku-ngaku madhab Syafi'i. Imam Syafi'i kana yakhtimul Quran 60 khatmah. Beliau menghatam Al-Quran selama sebulan 60 kali hatam. Kok bisa Ustaz? 60 kali hatam. Berarti satu harinya 60 juz beliau baca. Bagaimana bisa caranya? Pertama, beliau hafal Quran. Beliau cepat baca Quran. Dan Al-Quran itu tidak lebih daripada 620-an lembar. Kalau cetakan Kota Madinah mushafnya. Satu lembar kita baca 1 menit, maka 600 lembar kira-kira 10 jam. Masih ada waktu. Kemudian 1 halaman, 1 juz, 1 mushaf lagi kita baca kira-kira 20 jam. Masih bisa 4 jam untuk istirahat. Karena Imam Syafi'i enggak scroll di media sosial. Imam Syafi'i tidak main game. Imam Syafi'i tidak main-main di dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah benar-benar semangat bulan Ramadan. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan. Ini bulan ampunan, jangan main-main. An yuta'a fala yu'sa. Hendaklah ditaati, jangan dimaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yushkara fala yukfar. Lihat. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa adalah disyukuri nikmatnya, tidak dikufuru nikmatnya. Bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, an yudhkara fala yunsa. Saat bulan Ramadan, bertakwalah dengan cara banyak berzikir.
dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyus shaimina a'zamu ajran?" Orang yang berpuasa, manakah yang paling banyak pahala puasanya? Perhatikan. Puasa itu semua satu dunia, amalannya sama, tidak ada bedanya. Semua, dari ujung barat dunia sampai ujung timur. Dari Indonesia sampai Amerika, semuanya sama. Apa amalannya? Menahan makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang batalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Itu amalan orang berpuasa. Berarti logikanya, masuk akalnya, berarti pahalanya semuanya sama. Tetapi lihat fikihnya para salafus saleh. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, siapa di antara orang yang berpuasa paling banyak pahalanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak pahala puasanya yang paling banyak berzikir kepada Allah. Maka saya pesan kepada ibu bapak, kalau sedang berpuasa sering-sering baca la ilaha illallah, atau sering baca, itu afdhalul zikir, zikir yang paling afdhal. Atau sering baca 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sering-sering baca 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan sangat disukai oleh Allah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sering-sering baca saat puasa bulan Ramadan, karena itu takwa. Bulan Ramadan bulan takwa. Agar dapat ampunan dalam bulan Ramadan wajib bertakwa. Salah satu jenis takwa adalah berzikir yang banyak. Tapi ingat, zikir itu murni petunjuk Allah. Kenapa? Perhatikan perkataan Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "I'lam anna dzikra taufiqun minallah." Ketahui baik-baik, zikir itu petunjuk dari Allah. Kenapa wahai imam? Li'annahu min aisaril a'mal. Karena dia amalan paling mudah. Walakin la yadhkur ahadun rabbah illa man waffaqah. Tapi tidak ada orang yang berzikir kepada Allah kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri sudah tahu ilmunya ini, sudah tahu ilmunya, maka tetap saja dia tidak berzikir. Tetap saja tidak berzikir. Lebih banyak main game kelak nanti pulang ke rumah dibandingkan dia berzikir. Sudah tahu ilmunya. Bukankah ini kesengsaraan? Bukankah ini kehinaan? Bukankah ini jahilun murakkab? Bukankah ini bahlul? Bukankah ini sebuah kebodohan yang bertingkat-tingkat? Sudah tahu ilmunya, akan tetapi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kemudian penafsiran takwa yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berdasarkan persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang merupakan salah seorang yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari anak kecil, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau menggantikan aku sebagaimana Harun menggantikan Nabi Musa alaihi salam? Ali bin Abi Thalib mengatakan, perhatikan baik-baik takwa, al khaufu minal jalil. Saat Ramadan takutlah kepada Allah. Wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Itulah takwa. Takwa adalah al khaufu minal jalil. Takut kepada Allah yang maha agung, maha kuasa. Saat bulan Ramadan jangan bermaksiat. Takwa, bertakwalah kepada Allah. Jangan malah bermaksiat di dalam bulan Ramadan.
Sungguh benar-benar orang tersebut tidak tahu diri saat di dalam bulan Ramadan masih maksiat, masih melihat yang haram, masih mendengar yang haram, masih berkata-kata yang haram, masih berjalan kaki kepada yang haram, menggerakkan tangan untuk yang haram. Ini tidak tahu diri di dalam bulan Ramadan. Takutlah kepada Allah dalam bulan Ramadan lebih daripada di luar Ramadan. Al-khawfu minal jalil. Jangan sampai bermaksiat, terutama perhatikan, saya akan sebutkan maksiat-maksiat yang sangat terlarang di dalam bulan Ramadan. Pertama, dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, dan perbuatan sia-sia. 3 hal ini hati-hati dalam bulan Ramadan. Karena kalau seandainya puasa masih bohong, puasa masih mengerjakan sumpah palsu, bersaksi palsu, mengoplos, memasukkan, menipu, memarkup, atau mengerjakan perbuatan sia-sia, tidak ada manfaatnya, seperti menghibah, namimah, menggunjing orang, mengadu domba, maka Allah tidak perlu dia berpuasa, tidak ada nilainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kemudian perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, dan perbuatan kebodohan, perbuatan sia-sia, Allah tidak berhajat seseorang untuk berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saat berpuasa jauhi yang keempat dan kelima, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal laghwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu hanya menahan makan minum, tetapi sesungguhnya puasa menahan lagu, hal yang melalaikan, mendengarkan musik, menonton film. Bahkan semakin Ramadan mau berakhir, yang Nabi Muhammad, Nabi kita yang pian cintai itu, yang kita bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalau 10 malam terakhir beliau i'tikaf di masjid. Beliau i'tikaf di masjid. Lihat kaum muslimin di zaman sekarang. Kalau 10 malam terakhir sibuk dengan acara televisi. Semakin mau hari raya, semakin ini sinetronnya endingnya kayak apa? Siapa yang menang? Siapa? Inya kawin lawan siapa? Inya cerai lawan siapa? Semakin rame saat bulan Ramadan. Hati-hati. Ya, sesungguhnya berpuasa adalah menahan lagu, perbuatan hal yang melalaikan. Musik, nonton film, di zaman sekarang scroll media sosial, main HP. Padahal dia bisa berzikir, bisa bersolawat, bisa beristighfar. Apalagi santri main game sepanjangan siang. Wallahi satus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya kelak di hari kiamat tentang nikmat mata, tentang nikmat lisan, nikmat baca Quran. Kalian akan ditanya kelak. Bisa baca Quran, kenapa tidak baca Quran dalam bulan Ramadan? Itu melalaikan. Puasa bukan hanya menahan makan minum. Kalau cuma bisa menahan makan dan minum, orang kecil pun bisa. Puasa yang paling ringan, paling rendah derajatnya adalah cuma menahan makan dan minum. Qala ba'du salaf, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Qala ba'du salaf, ahwanus siyam tarqut ta'ami wasyarab. Serendah-rendah puasa orang yang cuma menahan makan dan minum. Tetapi hal yang melalaikan masih saja dia kerjakan, termasuk melalaikan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Apalagi saat buka puasa bersama.
Ini hati-hati nih, bukber ini hati-hati. Ya, antum pernah enggak? Coba kelas 12, kelas 11, bahkan para ustadz, pernah enggak meneliti kapan waktu atau berapa menit waktu sholat maghrib? Berapa menit? Menurut mazhab Syafi'i. Pian tahu? Mazhab Syafi'i itu pendapatnya yang lama, waktu sholat maghrib cuma orang sekedar berwudu, sholat 5 rakaat, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat ba'diyah. Itu waktu sholat maghrib. Meskipun akhirnya beliau mengambil pendapat jumhur, yang mana waktu sholat maghrib malam yaghibis syafaq al-ahmar, selama syafaq, yaitu warna merah di langit belum habis. Itu sekitar 30 menit. Hati-hati yang buka puasa di luar masjid, buka puasa di luar rumah, jangan sampai terlambat sholat maghribmu. Itu lalai. Karena kenapa? Yang melalaikan sholat tidak manfaat puasanya. Tidak manfaat puasanya, hati-hati. Makanya ini juga kepada panitia Ramadan Mubarak di Masjid Imam Syafi'i. Jangan sampai terlambat untuk sholat maghrib. Ta'jil sebentar, langsung sholat. Habis itu makan besar silahkan. Ya, jangan sampai terlambat. Kenapa? Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Akan ada generasi penerus yang buruk yang menggantikan mereka, melalaikan salat dan mengikuti syahwat, dan mereka akan mendapati neraka ghayy. Hati-hati perbuatan yang melalaikan. Kemudian Rasulullah SAW, saya lanjutkan hadis tadi, innamas siyamu minal lagwi warrafas. Khusus santri saya, hati-hati. Wallahi para ikhwah, aqamtu alaikumul hujjah. Saya sudah letakkan hujjah di hadapan kalian. Takut kepada Allah, kemudian sudah disampaikan ilmunya, masih saja nanti puasa mengerjakan hal-hal yang melalaikan. Saya sudah angkat tangan. Selesai tugas kita. Tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai, sesungguhnya puasa adalah menahan yang melalaikan dan menahan rafath. Apa itu rafath? Perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, al-kalamul fahish. Rafath adalah perkataan keji, kotor, perkataan berkaitan dengan hawa nafsu, perkataan berkaitan dengan kemaluan, perkataan berkaitan dengan persetubuhan laki-laki perempuan, termasuk di dalamnya tontonan-tontonan dalam bulan Ramadan. Yang terakhir, termasuk takwa adalah menjauhi hal-hal yang dilarang saat berpuasa. Di antaranya yang keenam, sangat terlarang. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian saat berpuasa, jangan sakhab. Apa itu sakhab? Sakhab adalah as-siyahu ma'al khisam, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Bertengkar sambil teriak-teriak. Maka puasa jangan sampai bertengkar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in sabbaka ahadun falyaqul aw qatalak falyaqul inni mru'un sha'im." Kalau seandainya ada seorang yang menghinamu atau mengajakmu bertengkar, ucapkan saya sedang berpuasa. Jangan diladeni. Karena puasa yang bertengkar, bersangit-sangitan, maka puasanya tidak bertakwa, puasa yang tidak mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. 1 jam kira-kira saya berbicara. Kita masuk kepada saya kembalikan kepada pembawa acara, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
فنقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما ألقاه من المحاضرة أو الدرس. ثم نخطو إلى برنامج التالي ألا وهو طرح الأسئلة والأجوبة عليها. Kemudian kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Faman arada an yas'al fanufaddiluhu mashkuran ma'juran. Bagi siapa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bapak Ibu ada yang bertanya atau para santri dipersilahkan. Tafadhal, silakan. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Barakallahu fiikum. Perbuatan apa yang sangat dianjurkan ketika sedang berpuasa? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ini termasuk pertanyaan yang bagus dan cerdas. Karena dari tadi saya cuma menjelaskan tentang hal yang terlarang. Kemudian beliau melihat celah. Lalu apa yang dianjurkan? Maka saya sudah tadi menyebutkan dua hal. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Kemudian saya akan sebutkan sekitar 9-10 amalan saat bulan Ramadan yang sangat ditekankan. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Jangan sampai terlambat berbuka. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di jalan, kalau bisa bersangu agar pas adzan mun di jalan bisa langsung makan. Jangan sampai terlambat. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dalam hadis yang lain, la yazalud dinu zahiran ma'ajjalul fitr. Masih saja agama Islam tegak selama menyegerakan berbuka. Kemudian dalam riwayat yang lain, inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami para nabi, umirna bita'jilil fitr wa ta'khiris sahur. Kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maka segerakan berbuka, jangan sampai terlambat. Makanya saya punya tim, mereka masuk nanti juga di Intan Ilmu ada tim seperti itu, yaitu program Iftar on the road, buka puasa di tengah jalan. Siapa yang terlambat saat di tengah jalan, maka kita bagi-bagi makanan agar bisa berbuka di waktunya, dan ini mendukung sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu seseorang saat bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk bersahur. Dan bersahurnya diakhirkan, jangan terlalu tengah malam, diakhirkan. Setengah jam sebelum adzan subuh, 20 menit sebelum adzan subuh. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan jika ada hadis dari Anas bin Malik, berarti itu adalah hadis orang dalam. Karena Anas bin Malik orang dalam rumah Rasulullah SAW. Beliau pembantu Rasulullah SAW. Beliau bercerita, anna Zaid bin Thabit wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahhara thumma qama ila shalah, bahwa Zaid bin Thabit dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersahur, kemudian setelah bersahur adzan subuh. Lihat, ini ada faedah menarik. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu hibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Thabit, salah satu di antaranya. Zaid bin Thabit berkulit hitam. Berkulit hitam. Ini menunjukkan bahwa inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, bungas,
cantik, tidak. Bentuk harta kalian kaya, punya jabatan, tidak. Allah melihat kepada iman dan amal. Amal dan hati. Hati itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Thabit dan Rasulullah SAW bersahur, kemudian setelah bersahur azan subuh. Anas bin Malik bercerita, kam bainahuma, berapa jarak antara sahur Rasulullah SAW dengan azan subuh? Maka Zaid bin Thabit menjawab, qadru 50 atau 60 ayat. Perhatikan, sekitar orang membaca Al-Quran 50 sampai 60 ayat, yaitu sekitar 15 menit, 20 menit, seperti itu. Maka bersahurlah waktu itu, dan bersahurlah dengan kurma tamar. Ni'ma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah tamar, yaitu kurma kering. Amalan yang kelima adalah yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran dan bertadarus Al-Quran. Dua itu beda. Memperbanyak bacaan Al-Quran artinya banyak-banyak menghatamkan. Banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bertadarus artinya memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran. Karena di dalam hadis disebutkan, hina yalqahu Jibril yalqahu fi kulli laylah yudarisuhul Quran. Jibril yudaris. Jibril, kata Aisyah radhiyallahu anha, aradat Al-Quran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletak atau menghadapkan Al-Quran di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya. Satu Quran penuh selama bulan Ramadan. Dan ini mungkin saya akan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dari mulai habis asar hari pertama sampai asar hari terakhir kita akan buka kitab tafsir sampai maghrib. Mudah-mudahan setiap harinya bisa 1 juz tafsir, sehingga tafsir yang pendek-pendek saja, sehingga 30 hari kita selesai membaca kitab tafsir insyaallah taala di masjid ini. Siapa ingin cuma sekedar membaca, tidak ada syarah, kita cuma sekedar membaca saja, baik dengan bahasa Arab itu lebih afdal atau dengan bahasa Indonesia. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya, udah yang keberapa itu? Salat, puasa, menyegerakan berbuka, bersahur, kemudian membaca Al-Quran. Yang keenam, yaitu membukakan puasa orang yang sedang berpuasa pada waktu berbuka. Perbanyak membukakan puasa, perbanyak sedekah dalam bulan Ramadan. Imam Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri berkata, "Idza dakhala Ramadan fahuwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika masuk bulan Ramadan, maka dia waktu membaca Al-Qur'an dan memberi makan kepada orang-orang. Yang ketujuh, yaitu berumrah dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Yang kedelapan, yaitu i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kesembilan, yaitu memperbanyak doa di dalam bulan Ramadan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Setiap hamba dari kaum muslimin di dalam bulan Ramadan ada doa yang dikabulkan. Kemudian yang ke-10 yang sudah saya sebutkan tadi, memperbanyak zikir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang doa tadi, "Da'watus shaim hatta yuftir." Doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Maka perbanyak doa, perbanyak zikir. Itulah 10 amalan inti dalam bulan Ramadan. Saya ulangi dengan cepat. Selalu menjaga sholat, berpuasa karena iman dan berharap pahala, kemudian bersahur, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menyegerakan berbuka, kemudian berumrah dalam bulan Ramadan, beriktikaf, kemudian tarawih, lupa saya, tarawih karena iman dan berharap pahala. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir.
Itu amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu saudara-saudari, kita sempatkan pembagian sembako sebelum Ramadan dengan kajian. Mudah-mudahan kajian tadi bermanfaat, bekal menghadapi bulan Ramadan. Ramadan tahun ini harus benar-benar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kepada panitia agar memberitahukan program-program Ramadan kepada warga desa Lokrawa sehingga bisa meramaikan kegiatan yang ada di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan selama bulan Ramadan. Jazakumullahu khairan wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فنقول لفضيلة المدير جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما ألقاه من الأجوبة. ثم نخطو إلى برنامج التالي ألا وهو الاختتام. Kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu penutup. فنختتم لقاءنا بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk para santri dan jamaah agar sekiranya menetap di masjid karena akan ada penyampaian dari Ketua DKM Masjid Umar bin Khattab. Kami ulangi, untuk para santri dan jamaah agar sekiranya